Hai Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Halo, Halo, apa kabar? baik-baik saja. Three Angels balik lagi sih. Charlie Angels. Charlie's Angels. Kayaknya jadul banget ya. Film Jadul. zaman kapan ya itu? Apa ya aku itu? kecepatan lahir sebetulnya. Jadi Tahu film tontonannya itu. masih TVRI yang hitam putih yang masih ada ceklekannya itu TV-nya. Jadi Filmnya ketahuan. Aha. Umurnya. Ya tapi kan tuh film lama ya. Iya, lama. Betul. Bu Evi apa kabar? Baik. Mama ya apa kabar? Sehat dong. Long time no see rasanya Banget. kita ya. Oh banget ya. Banget ya. Padahal kemarin ketemu juga ya sama Maye ya Ketemu. di lorong ya. Oh aku enggak. Ya Iya. karena nggak ada. Tidak bersua. Nah di Bisik kali ini kita bakal bincang asik seputaran sampah ya. Bener. Iya, tapi bukan mengolah sampah, bukan, ya bukan. kan? Ini lagi happening soalnya ya, Iya. soal sampah. Tapi ada versi lain nih tentang Mm-mm. sampah di masyarakat kita. Betul. Waduh, sampah masyarakat. bukan. Baru mau ngomong agak gimana gitu Maksudnya ya. bukan sampah masyarakat, Iya. benda beneran, literally beneran sampah maksudnya. Betul. Kita bakal Urusan ngobrol. sampah lah Urusan ya. sampah. Iya. Ini adalah seputar hoarding disorder. Ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga kan. Hoarding disorder apaan Orang tuh? kan taunya hordeng ya. Hoarding. Kalau hoarding itu apa Bu Evi? Biasa kalau mama gitu dah. Oh, hoarding langsung Hordeng. gitu. Aduh, belum ganti hordeng nih udah sebulan gitu. Jadi gini, hoarding itu adalah kebiasaan ya seseorang mengumpulkan barang-barang Mm-mm. yang sebenarnya barang-barang itu bukan barang berharga, tapi masih bisa lah digunakan sebenarnya ya. Dia kumpulkan, dia tampung. Nanti bedanya dengan pemulung, kalau pemulung itu ditampung kemudian dijual kan? Dijual. Kalau ini enggak gitu, ditumpuk sehingga berserakan dan membuat lingkungan menjadi kotor. Nggak dibersihin itu maksudnya sih Enggak, sampahnya. biasanya enggak. Bukan sampahnya, dia maksudnya seperti kresek ya yang paling Oh, iya, gampang. iya, heeh. Kresek itu kan kita memang juga perlu untuk bungkus Iya. ya, Iya. untuk buang sampah. Nah, tapi ketika begitu banyak dan apa ya, kalau emak-emak itu kan harusnya kresek tuh rapi ya. Iya, Di- ya dilipat dan dilipat-lipat jadi Iya, segitiga. iya. Ini enggak, dikuel-kuel gitu, dikumpulkan ya. Terus dibiarkan. Tapi kan gitu. itu bermanfaat nantinya. Ya, tapi kan mata tuh sakit ya lihatnya kalau udah dari lemari dari atas sampai ke bawah isinya begitu semua. Plastik semua. Tapi kan bukan hanya itu aja ya Bu ya. Ya, bisa juga misalnya botol bekas aqua atau air mineral lah ya. Mhm. Itu yang kosong-kosong tuh ditumpuk gitu. Oh. Semuanya gitu ya. Dibuang enggak. Ya itu kan jadi kotor di mana-mana. Jadi sebenarnya itu orang yang bisa dibilang adalah orang yang suka menyimpan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak berguna, tapi masih Berguna, tetapi kalau kita bilang berguna kan sebenarnya botol-botol air mineral tuh bisa berguna. Iya, kalau Tetapi kan kita kan nggak perlu misalnya jumlahnya sampai ada 100 buah di rumah. Paling kita kalau mau taruh 1 atau 2 mungkin kita butuh untuk apa ya, sabun cair, untuk Mm-mm. apa, Iya, buat sabun nyiram cuci tanaman. piring, ya. ya buat tanaman bener, buat tanaman. Betul. Pokoknya Iya kan? intinya adalah kita perlu. Tapi kan kita nggak perlu 100 gitu ya. Nah, kresek juga sama. Kita perlu kresek bekas itu kalau masih bisa dipakai kan sebenarnya Buat sarung tempat sampah. ya, atau kita untuk apa ya? Bungkus-bungkus tertentu kalau masih rapi kan bisa dipergunakan daur ulang ya. Mm-mm. Nah, tapi yang menjadi permasalahan ini ditumpuk sehingga kotor gitu. Dan itu dia nggak pernah bersihkan. Masuknya kelainan berarti atau Betul. enggak? Kan Oh. namanya disorder kan. Jadi iya, dia benar, seneng benar, gitu benar. ya lihat yang Ya. bertumpuk-tumpuk kotor gitu tuh buat dia Nah, okay, nyaman buat aja. Mak. Nggak ada. Kita kan pernah beberapa kali ada cerita lah ya. Kalau di kos-kosan
kok ini orang ini berapa lama nggak keluar gitu Mhm. ya, udah nggak bayar kos 2 bulan, kok nggak keluar-keluar, ibu kosnya penasaran buka gitu sama kunci serep, ternyata di dalamnya itu berantakan sampah semua. Iya. Dan dianya tidur di situ? Enggak, Iya. dianya udah kabur. Oh Oh my dianya God. udah nggak ada? Udah nggak ada, udah kabur tapi, kamar itu apa ya, ditinggalkan dalam keadaan yang sangat berantakan, ya mirip apa ya, jadi mirip tempat sampah aja ya, gitu. Tapi sebelumnya juga kan pasti dia tinggal, maksudnya gini, Ya sebelumnya tinggal di situ iya dan dia kan? nyaman saja, Ya ampun. Iya sih nyaman kebayang. saja. Soalnya beberapa bulan-bulan kemarin gitu yang sempet heboh di TikTok atau di IG gitu kan, yang memang pas yang dibuka terus memang isinya tuh sampah-sampah semua yang berantakan banget gitu. Ya, tapi biasanya sih sampah kering ya. Mhm. Jadi artinya bukan sampah yang busuk gitu, sampah kering. Bedanya dengan kolektor itu kan kalau kolektor tuh bendanya jelas. Mhm. Ada yang, apa ya, mengkoleksi garpu gitu ya, Ya. macam-macam garpu. Botol Coca-Cola seri kesekian Ya. rare item gitu kan, Heeh. dikumpulin, ada yang botol jenis Tuh. lama itu Tapi model dan lama. dia, bersihkan, Iya. kan dia bersihkan. Kalau ini Dijaga. boro-boro dibersihkan, asal aja ditumpuk, tapi kalau dibuang marah. Pernah lihat sih tayangan di TV di luar negeri gitu. Jadi ada satu tim gitu ngebersihin rumah. Kebanyakan di luar negeri itu orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Tapi Mhm. ternyata di Indonesia juga ada ya. Banyak. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek itu kan satu yang harus kita ingat mungkin untuk membersihkan juga mereka udah nggak kuat. Mhm. Yang kedua yaitu yang menjadi penyebab utama orang-orang seperti ini biasanya ada anxiety, ada depresi ya, Kesepian. depresi, Oh, enggak, depresi. depresi atau anxiety ya. Tapi kalau tadi ngomongin nenek-nenek, kakek-kakek nanti pada tersinggung, enggak saya mau orangnya apik, Enggak, kan banyak ya. Ada Kalau ya. di luar negeri itu kan Di mereka luar negeri. kadang-kadang tinggal sendiri di apartemen Iya, ya. iya, iya. heeh. Nah, jadi mereka juga untuk membersihkan mungkin juga udah jarang keluar dari apartemen. Nah, biasanya maka suka ada apa ya? Mungkin sosial ya, Iya, 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 volunteer iya, ya. iya, heeh. Kalau misalnya dilihat dari kayak gitu, ada ini nggak Bu? Ada maksudnya gini loh, kayak keturunan genetik nggak? Keturunan gitu. Misalnya Hmm, orang tuanya gitu, terus kan anaknya ngeliat. Pola. Nah, itu bukan Iya. keturunan sih, lebih ke arah pola asuh yang di role model lah, Role model. role model. Jadi kalau di rumah memang terbiasa tidak apik, nah setelah dia dewasa pun tidak apik dan itu akan terbawa. Tapi kan ada juga kan yang anak misalnya yang ngelihat ini berantakan banget sih, pokoknya udah nggak kepake papa mama, ini dibuang aja barang-barang gitu dan lain Ada. sebagainya gitu kan. Ada yang Iya. nggak ada yang tidak terpengaruh gitu malahan. Ada. Jadi sebenarnya kan kalau dibilang barang-barang itu nggak kepake, nggak kepake. Tapi kalau kita ngumpulin kresek ya dari atap sampai langit-langit sampai ke lantai, lemarinya penuh, 2 lemari, 2 sap begitu, kayaknya nggak perlu juga ya. Iya. Ada Kalau apa dengan kresek ya dia sampai ngumpulin segitu banyak ya? Nah itu dia. Dan itu true story ya, saya pernah menangani kasus seperti itu. Oh ya? Iya. Terus? Jadi Karena apa? si ibunya yang memang konseling, dia selalu menyalahkan pihak suami. Terus akhirnya suaminya datang ke saya pribadi gitu. Mhm. Bu, sebenarnya nantilah saya kalau udah ada fotonya saya kirim ke ibu. Akhirnya, nah itu satu hari dia kirim foto. Saya kan bingung sampai saya gede-gedein ya, di zoom lagi, karena bingung kan. Ini kresek terus di mana? Iya. Ngapain gitu. Ah. Terus dia cerita, Bu, ini adalah koleksi istri saya. Aduh. Kalau dibuang, Bu, marah. Termasuk makanan-makanan yang sudah expired di freezer. Makanan yang udah expired di freezer. Jadi dia senang beli. Beli sosis, beli macam-macam lah Iya, ya. makanan beku atau apapun, sayur Makanan atau beku apa. lah, ya. Kemudian dia taruh di freezer. Terus dia lupa atau dia memang terus nggak masak. Dia Mhm. makan tiap hari beli. Nah, terus kan suaminya periksa gitu sama anaknya. Ini tuh Bu udah kadaluarsa, udah kita keluarin aja gitu ya, buang gitu. Nggak boleh. Oh berarti itu termasuk salah satu hoarding disorder gitu ya? Iya. Terus itu kan buat apa gitu. Tapi dia menikmati. Pokoknya itu dibuang tidak boleh. Ya, dimakan juga enggak.
Sebabnya apa sih Bu biasanya Ya orang yang biasanya karena ada anxiety, selain itu gitu? depresi, Iya, ya. kan anxiety, depresi, Ada social anxiety kadang-kadang. Jadi anxiety secara umum atau social anxiety. social anxiety itu gimana nih maksudnya? Secara sosial dia merasa ada tekanan. Ya. Mhm. Misalnya kalau dia kok apa ya, kayak apa sih ya, koleksi barang-barang, dia takut nanti kalau ada temennya nanya kok saya nggak punya gitu loh. Ya tapi kalau misalnya nanya kresek saya punya banyak. Kalau Bukan, nimbun kalau makanan, yang begitu bukan. Biasanya dia beli barang, tas atau Iya. apa yang nggak mahal sih, terus ditumpuk ya sampai rusak gitu. mending beli Dipakai Tupperware nggak? ya. Nah, orang-orang Hari yang ini kita punya penuh dengan merek ya. orang-orang yang brand. hoarding itu suka terbalik. Barang yang mahal dia sia-siakan, terus barang yang menurut kita ece-ece ini ya, dia Dikip sama dia. dijaga baik-baik gitu loh. Oh kok gitu ya? Jadi misalnya kalau tadi ya plastik yang bagus ini buat makanan-makanan yang berbau yang nantinya misalnya harus butuh special treatment untuk menghilangkan bau itu. Jadi kalau saya kan kalau yang begitu taruhnya di box yang nanti bisa dibuang langsung. Jadi kalau masih bau udah buang aja udah sama wadah-wadahnya. ada gitu. wadahnya. Kalau dia enggak. Tapi box-box yang murah-murah ini yang memang juga harusnya memang kalau di luar negeri itu sekali pakai cuci buang. Itu untuk naruh makanan-makanan yang mahal yang gitu kan jadi terbalik gitu. Tapi kan bisa loh ada orang tipikal yang misalnya gini, dia menyimpan barang-barang yang penuh dengan memori. Oh itu lain. Oh itu beda ya? Melankolis itu. Enggak, jadi gini, Iya ada betul. misalnya gini kan tadinya dia bekerja ya, baju-baju kerjanya itu nggak mau dikeluarin karena ini tuh ada kenangan. keterikatan. Iya gitu. Penuh kenangan. Saya nggak mau. Iya tapi kan udah nggak dipakai misalnya gitu. Udah dikasihin ke orang yang tadi Bu Evi bilang bahwa ngeluarin barang terus kan bisa kepake sama orang lain kan dibanding di kita terus jadinya jadi bau apa-apa. Jadi rusak di kita. jamur gitu. Itu termasuk juga. Bukan. Oh beda. Beda dong. Kalau yang hoarding ini gini lah. Kalau misalnya dia ada anxiety, dia lihat latar belakang dulu. Mungkin dia tidak pernah mengalami masa-masa sulit untuk makan pun. Oke. Maka dia senang menimbun makanan-makanan beku itu kan ada kekhawatiran kan. Nanti kalau saya pas gak punya duit, saya gak bisa makan. Ya. Oke, ngerti sekarang. Ya, itu kan ada anxiety. Ya, sama kresek pun, ya. Jadi dia pikir, aduh, gue tuh pernah pada posisi nggak punya duit, mau kresek di rumah nggak ada, gue harus beli nggak ada duit terus gimana? Tapi gue perlu bungkus gitu. Jadilah dia berpikir ini perlu dan memang ya kalau jumlahnya wajar kan memang kita juga perlu ya. Nah itulah kemudian jadi ada kekhawatiran. Dia akan mengalami satu situasi. Bisa kelihatan nggak sih Bu dari usia berapa? Misalnya kayaknya nih orang ada condong ke arah sana deh, ke hoarding disorder gitu misalnya. Itu harus lihat tempat tinggal, biasanya baru kelihatan. Ciri-cirinya dari tempat tinggal. Biasanya kan bisa tampil yang klien saya itu tampilnya cantik, rapi. Ya. Necis apa sih? Necis pokoknya necis. Orang lama ya kamu. Orang lama. Apa sih? Keren ya, gitu. necis tuh rapih bahasa Belanda artinya. Rapih gitu. Ini membongkar usia. Membongkar usianya sendiri. Kan itunya bergaul sama Om Steph gitu kan. Jadi dari Om Steph saya tahunya. Iya. Necis. Padahal kalau dia sih biasanya top banget. TOP BGT PSN SKLD. Iya, kelihatannya gitu. Iya, kelihatannya bagus banget gitu. Saya juga nggak nyangka ketika suaminya mengirim foto itu. Oh jadi nggak bisa kelihatan kalau dari misalnya dari usia sekian tahun akan kelihatan. Pada kasus-kasus yang kamarnya dibongkar dan penuh sampah itu mahasiswa. Saya pernah ada lagi cerita. Yaitu yang tadi ceritanya tuh baju cucian. Kalau dia bukan sampah dan cucian. Sampah dalam arti yang betul-betul nyampah. Sampah kamar nggak dibuang-buang.
Mhm. Sampai nanti tuh sampah ada di lantai, di mana gitu. Ih. Dengan ceritaan dia bilang ini sampah tuh harus diklasifikasikan, sampah basah, sampah kering, DLL, Itunya DSD. mah bener ya. Bener, Ya tapi kan? terus dibiarkan berantakan. Sampai maminya yang cerita saya sampai sepet mau jalan juga di kamarnya susah. Padahal maminya nggak gitu. Enggak, maminya apik banget. Waduh. Nah, termasuk baju. Ya, jadi baju itu dia tumpuk di lantai. Semuanya. Bukan nggak ada waktu nyuci, bukan. Atau dia ada pembantu, dia bisa minta tolong. Tapi dia punya satu rules kalau menyuci kotoran begini harus pakai apa, tekniknya apa. Ya sampai si mbaknya juga nggak akan ngerti. Bahkan maminya sendiri nggak ngerti seperti apa. Tapi dia malas, jadi ditumpuk aja. Jadi maminya ngomong, aduh Bu, saya tuh mau jalan aja susah di dalam kamar dia. Jadi baju bersih, baju kotor udah nggak ketahuan, jadi kayak anjing pelacak aja kita ngendus-ngendus gitu kali. Nah, terus juga dampak lainnya karena barang-barang dia berantakan, dia keluarkan dari kamar. Maka di mejanya itu penuh dengan barang-barang dia yang bertumpuk-tumpuk gak jelas. Di Bandung ada yang gitu. Banyak banyak tahu. Bukan ada lah gitu Ada ya. lah, Kayaknya setiap ada. kota ada ya, setiap negara Dan ada sebenarnya yang gitu gini kan. loh ya, tiap orang tuh adalah kecenderungan seperti itu. Ya, kan Tapi kita juga kan kresek kan. Kalau logikanya kan ya nggak usah diginikan gitu ya. Tapi kan kita masih olah dengan lebih baik Kita ya, pakai. dirapikan ya, Iya. dan menaruh dengan jumlah yang cukup Iya. gitu ya. Ah, ini udah nggak perlu lah, ini yang kayak gini mah nggak usah lah, buang aja gitu Atau kan. kita kumpulkan, ada tukang tukang rongsok, nih Pak ada gitu Iya, ya, dikeluarin, dikeluarkan. Seperti tadi kita botol air mineral, mungkin kita perlu 1-2, sisanya ya kita serahkan gitu ya. Jadi sebenarnya tiap orang ada kecenderungan, tetapi nanti kalau ada anxiety ya itu muncul. aku tidak. Aku tidak. Ada gejalanya, Bu? Ya biasanya kan mulai Kelihatan. gejala. Dia kan mulai ngumpul-ngumpulin. Awalnya itu kan biasanya akan ada apresiasi lah ya. Enggak, biar kita Oh nih. ya, lagi perlu teh ada gitu. Oh, Nah, gitu kan. iya, biar sobat Komsos kalau misalnya yang udah tahu, oh gejalanya ini nih, oh enggak. Masih bisa Ya. dicegah gitu. Betul. Jadi ketika kita menaruh sesuatu dengan jumlah yang Berlebihan. sudah mulai berlebih, sebaiknya kita mulai berpikir, ada apa ya dengan saya? Apakah ini perlu atau enggak? Nah, kalau kita kok kayaknya berat ya ngelepasin barang-barang yang dipakai enggak, ditaruh tapi enggak dirawat juga. Sehingga gudang itu betul-betul enggak karu-karuan gitu ya. Nah, jadi ini intinya ada something wrong nih sama saya ya. Kalau yang nyadar. Kalau yang nyadar. Kalau biasanya yang bersangkutan nggak nyadar sih. Orang sekitarnya yang nyadar. Tapi ngingetin boleh dong. Maksudnya Harus. ya. Orang Berarti sekitarnya harus ngingetin. majalah Femina yang dari 25 tahun lalu aku harus Masih lihat ada masih nggak sih itu disimpan. majalah itu? Masih ada nggak majalah itu? Ih, kita penuh brand loh hari ini bener. Iya, Sponsor masuk. Enggak ya. Kayak rumah Itu Noni majalah masih sponsor ada? masuk. Nggak tahu, kayaknya waktu itu udah aku keluarin sih. Cuman mamaku seneng banget tuh nyimpen majalah lama. Cuman Nah ini termasuk majalah-majalah juga. Karena di Karena rumah kalau ada yang majalah numpuk enggak. loh. Kalau Oh. majalah sebenarnya enggak. Tapi kan- Tergantung isinya. Kan ada isi yang informasi ya. resep. Heeh. Ya kalau Majalah resep baju. kan masih kepake. Ya. Cuman kan kalau misalnya majalah yang udah nggak up to date gitu Ya kan. udah dikeluarkan. Kalau saya sih keluarkan. Nova, tabloid. Wah, itu Masih ada loh sekarang. masih. Masih. Tapi kan enggak fisik kan sekarang mah. Fisik masih masih ada. ada? Masih ada. Masih ada gitu. Masih ada. Nah, orang-orang yang ngumpulin itu dan Saya marah nggak tahu. masih ada, Bu. Iya, masih ada tabloidnya kok. Terakhir saya ke rumah tante saya masih ada, masih langganan. Oh, kita malah Coba nanti kita cross check lagi bener atau enggak ya sobat Komsos, tolong Majalah isi Bobo, saya salah. majalah Bobo zaman TK tuh dibendel segini-segini. Oh, Ah, iya. kalau dibendel mah kan nggak masalah, Ya, itu termasuk berguna. salah satu koleksi kan, Ya. Bu. Saya yang masih ada koleksi itu adalah Donald bebek. Itu mah Karena jangan menurut dibuang. saya itu kan cerita yang nggak pernah dimakan usia ya. Iya. Jadi itu saya punya koleksi. Kalau dulu saya langganan.
Nah Yang itu banyak. kan beda kan yang tadi Mm-mm. koleksi dan orang yang hoarding disorder gitu. Kalau misalnya memang kita rawat, it's okay It's gitu kan. okay. Itu nggak Karena hoarding kan disorder. kalau kresek ya, botol air mineral kan itu kita mau rawatnya seperti Mm-mm, apa gitu ya. mm-mm. Kan ujungnya numpuk menjadi sampah. Iya benar. Gemes. Dus Iya kadang-kadang. udah sampai bau-bau lapuk, ada kecoanya, ada kadang ada ditumpuk di rumah orang kan, ada lewat depan rumahnya, dus banyak Itu mah banget. bisa dirongsokin kali, dijual lumayan, Tapi ada yang nggak ditimbang. mau. Ada yang nggak mau Nah kalau disimpan. misalnya kayak gitu Bu, sampai nggak mau udah dikasih tahu kayak tadi kan, kalau dibuang ini orangnya marah gitu. Ngambeknya tuh bener-bener ngambek luar biasa gitu. Itu kudu gimana? Ya yang Ikutin aja. bersangkutan Oh enggak. enggak, Apa? Yang diikutin aja gitu. Diikutin. yang bersangkutan ya harus konseling, dibereskan, Kan ditahu. menurut dia mah nggak ada masalah dengan Aku nggak saya. kenapa-napa kok. Iya. Betul, tapi coba aja ngobrol dulu. Biasanya ya itu karena Ada tadi kegelisahan itu. ada depresi atau ada anxiety. Kan kadang-kadang orang nggak mau ya di judge, maksudnya di diagnosis sebagai kamu tuh anxiety loh sebenarnya atau kamu ada depresi gitu. Orang Nah, kan malu dan takut jadi nanti gitu. juga kalau yang depresi dan sudah mulai kumpul-kumpul sampah begitu, Mm-mm. ya kan sebenarnya sudah seperti mirip ODGJ ya. Mm-mm. Kan kalau beberapa ODGJ itu kan hidup di antara sampah-sampah Iya. gitu ya. Di Kali Gitu. Pahapo ada yang gitu. Oh ada. Jadi ada geje tapi dia ngumpulin sampah, terus dia kayak orang jualan. Kayaknya mungkin dia punya usaha apa kayaknya Dulunya ya. heeh. Oh, oke. Dia jualan gitu. Kalau dia sampai marah banget, kitanya harus gimana gitu? Biarin aja ya udah pokoknya enggak, kita buang. Nah biasanya dibuang Dipaksa itu dibuang gitu. kalau dibuang secara frontal seperti itu dia marah. Harusnya dia nggak ada, pelan-pelan dikeluarkan. Nanti nyari loh Bu orang kayak gitu tahu kan Sadar nggak sih tahu. kalau barangnya berkurang? Biasanya iya, tapi kan karena dia tidak melihat barangnya siapa yang ngambil, kan dia paling ngomel-ngomel aja. Ih. Oh jadi pas lagi misalnya liburan nih ya, Ya lagi dia keluar terus atau dia lagi pergi kemana, keluarkan separuh apa sepertiga gitu. Mm-mm. Soalnya ada teman saya ya gitu ya. Misalnya nih orang tuanya lagi pergi, sekarang waktunya bersih-bersih. Semua lemari dibukain yang expired, masukin, buang, buang. Jadi pas orang tuanya pulang tuh udah yang Rapih aja, biasa loh aja. kok ini enggak? Iya kemarin dicek udah expired Mau gitu. marah gimana orang di tempat Iya. sampah udah Udah dibuang. Dan dia biasanya nggak marah jadinya. Oh. Karena dia kan Kalau gitu caranya. gini loh. Biasanya mereka nggak mau buang. Tapi kalau orang lain buang, ya udah. ya dia nggak apa-apa gitu. Aneh Karena dia kan nggak merasa bersalah dengan barang-barang ini. Oh, kalau dia yang buang dia Dia feeling merasa guilty. feeling guilty, karena ini kan sebenarnya barang berguna, Mm-mm. barang yang bagus-bagus. Tapi kenapa sih harus dibuang? Tapi kalau yang buangnya orang lain ya sebodoh gitu loh. Bisa kebayang sih rasa bersalah feeling guilty-nya sama rasa ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Mm. Waktu mamaku ngeluarin baju-baju dari lemari. Salah satu ini baju sponsor dari Oma Mago. Terima kasih bajunya. Jadi baju sudah terlalu banyak. Dia tidak punya rasa tega untuk mengeluarkan. Jadi saya bilang kalau dikeluarin dikasih terus dipakai boleh nggak? Iya. Emang siapa yang mau terima? Krisan aku bilang. Can ke rumah. Nih. Jadi memang dia nggak hoarding, cuman yang tadi yang jenis yang itu. melankolis, Iya. ada memori dari setiap baju. Oh ini waktu aku kesini, ini waktu aku acara ini. Jadi gitu. beberapa ada 2 atau 3 kejadian itu. Jadi ketika dia buang dia nggak mau. Dia keep semua barang itu karena menurut dia itu barang baik, berguna dan masih bagus. Tapi ketika orang itu nggak ada, orang rumahnya bersihin. Dia cuma nanya kemana barang ini. Oh ya tadi ada ini udah sekalian dia nggak marah, biasanya nggak marah, karena dia tuh akan merasa bersalah kalau dia yang ngeluarin. Tapi kalau misalnya sampai kayak yang kasus yang kosan itu yang anak kosan itu kan itu udah parah banget kan Parah. Bu. Nah orang tipikal-tipikal yang seperti itu kan banyak ya. Maksudnya ada lah yang begitu gitu. Nah itu dia tuh harus lari kemana sih? Ke psikolog atau ke psikiater kalau misalnya ada anxiety sampai depresi kan harus minum obat atau gimana? Awalnya biasanya harus ke psikiater dulu. Aha. Karena nanti kan itu untuk meredam dulu anxiety atau reaksi panic reaction atau apalah namanya ya yang dia alami. Nah nanti ketika dia sudah mulai anteng,
Nah, baru didampingi secara psikologis supaya tidak ada ketergantungan obat yang lama. Kasihan juga ya kalau ada mahasiswa kayak begitu kondisinya ya. Orang Belajarnya gimana coba? emang ada sih dulu temenku kalau belajar mau ujian kamarnya harus berantakan sama buku, ada. Oh, itu beda beda. dong. Ya, tapi kalau ini kan berantakan dengan sampah ya Sampah. gitu. Nyampah lah. Tadi yang dia cerita mana dia? Yang dia cerita itu kan temennya sampah semua kan yang di kosan? Ya kayak baju kotor, Iya. nggak dicuci, terus botol-botol aqua, Botol-botol aku, baju materi. kotor. Ya, air mineral. Pokoknya mah numpuk aja di lantai itu. Iya kan, jadi nggak nyaman gitu. Bahayanya apa Bu? Kalau misalnya orang Ya, yang pasti kan kalau nggak kotor gitu, kalau kondisinya seperti itu, orang rentan penyakit ya. Pasti sebenarnya. kecoa lah, udah pasti minimal kecoa, semut mau pasti ada. oh iya lah. semut itu Ih, kalau makanya gue mah gak suka sama semut. ada kecoa nggak Dek? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Aha. Karena nggak bersih itu. Jadi bahayanya itu lebih ke apa? Kesehatan. Dan juga kan kembali kalau kita tidak nyaman secara psikologis pun kita akan jadi terganggu. Betul. Iya, iya. Iya benar. Tapi bisa sembuh. Ya bisa. Yang kalau- udah parah yang kayak tadi numpuk sampah yang dibuka dianya udah kabur. Terus yang dibuka sama ibu kos sampai kunci serep pakai kunci serep itu bisa sembuh. Yang ya bisa modelan kalau gitu. dia mau Kalau dia ngeh, kalau dia pengertian sadar. sembuhnya gini ya, bukan sembuh 100%, tetapi dia bisa mengelola keinginan itu. mengelola keinginannya. Karena Berarti nanti mungkin kan kita harus tahu dulu penyebabnya. Dia Iya. begitu seperti oh, apa. iya, Ya, ada kalau itu problem. penyebabnya hanya anxiety aja, anxiety-nya selesai, perilaku itu juga kan hilang. Ya, kalau dia mampu mengelola anxiety ke depannya, dia tidak terulang lagi pada kondisi seperti itu. Tapi kalau dia nggak berobat, kan mungkin saat ini beres lah dibantuin teman-temannya. Ketemu lagi dengan situasi yang sama, Kondisi problem yang sama, mentok, kambuh. kambuh. Itu berapa lama Bu kalau misalnya orang ya Ibu Evi bilang nggak bisa sempulih lah ya mungkin ya atau mengelola dengan baik gitu. Itu prosesnya kalau orang yang udah sampai taraf yang parah banget itu prosesnya berapa lama sih dia menyadari bahwa saya harus bisa nih karena saya nggak mau terus-terusan hidup begini gitu. Yang pertama itu kan orang selalu denial dulu. Oh, iya, nggak ngerasa. Menolak, menolak aja. Sebenarnya dia merasa, tapi dia menolak kan. Karena? Ya itu kebiasaan orang. Oke. Kalau kita menemukan sesuatu yang pahit itu kan denial dulu pasti ya. Jadi ketika dia harus ke psikiater pasti itu denial yang pertama. Tapi kalau dampingi terus menerus ya bisa masuk dengan baik. Nah dia baru pada tahap menerima. Tahap menerima itu baru nanti ada tahap memperbaiki diri. Tapi yang atau mengolah. Nah kalau ditanya berapa lama tergantung karakter, support system dari keluarga. Harus ada keluarga yang dampingin terus, yang ngawasin lah artiannya. Nanti Kalau dia, tidak ada support system, ya sulit ya. iya sih, nggak ada yang ngingetin juga kan istilahnya. Itu. Tapi kan orang juga kadang-kadang suka capek mungkin ya. Jadi mungkin orang-orang yang keluarga yang mensupport itu jangan lelah ya untuk selalu mengingatkan. Nggak boleh lelah. Dikasih edukasi juga. Kasih edukasi juga. Jadi kalau ada support system yang mendukung dia, ya dia akan lebih cepat pulihnya. Tapi kalau tidak ada support system, kan dia juga kayak berjuang sendirian ya. Nah seperti itu tentu lebih lama. Kalau dia tidak ada support system, mau ke psikiater aja udah bagus gitu. Mau konseling ke psikolog aja udah bagus. Iya sih. Kebanyakan kan malah nggak merasa. Iya, nggak ngaku. Kan yang saya bilang, tahap yang paling sulit itu ketika kita proses konseling itu adalah denialnya mereka. Itu sulit. Jangankan sampai yang punya kebiasaan yang berbeda seperti ini ya. Untuk hal-hal yang misalnya suami istri ya ribut. Kan dia sebenarnya tahu bahwa dia tuh bersalah. Tapi kan pasti denial. Ya Kalau dong. kita ngomong, Ya dong. Jangan langsung ngaku salah dong. Ini mah curcol. Nah, jadi kan itu juga butuh dari orang tersebut masuk dulu lu, nggak denial, terima dulu gitu. Jadi pengobatannya itu ya
Jadi dia harus dibawa konseling. konseling. Bila lingkungan sekitarnya menyadari kondisi dia, lebih baik dibawa konseling gitu. Iya. Kalau misalnya nggak kayak gitu kan dia akan terus-terusan seperti itu. Tapi bisa juga yang tadi Bu Evi bilang kalau ada triggernya lagi dia begitu lagi. Ya kalau dia nggak olah, misalnya yang jelek itu adalah apa ya, manajemen dari stresnya. Meskipun ini udah pengobatan nih. Ya, Ya. tapi kalau misalnya cuman makan obat, tidak dibekali dengan kemampuan mengelola stres, kan stres terus berlangsung. Berarti yang tadi minum obat dari psikiater, kemudian kalau bisa dibilang mah terapi bicara apa curhat gitu atau gimana nih? Ngobrol. Sama psikolog, Dan diberikan teknik biasanya. diberikan teknik. Psikoterapi ya. Ya. Jadi nanti dia bagaimana kalau kamu lagi stres, kamu relaksasinya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Panjang berarti. Gitu. Panjang, tapi masih Tapi jauh lebih baik. Tapi mendekati orang kayak gitunya juga perlu cara ya. Perlu cara, kita nggak boleh ngejudge dan nggak boleh jijik. Nggak boleh jijik. Gak boleh jijinya gimana maksudnya nih Bu? Ya kan orang seperti itu lingkungannya kotor. Iya. Terus kalau kita masuknya Oh, udah dia- begitu-begitu, kan dia juga udah nggak nyaman dengan Iya. kita. Kenapa Jadi lu masuk kita- ke rumah gue gitu? Jadi kitanya harusnya biasa-biasa aja. Mm. Jadi kenapa saya tuh sangat memberikan apresiasi kepada orang-orang yang apa ya, volunteer untuk mencari orang-orang ODGJ di jalanan, membersihkan, ngemandiin, Iya itu. ngeguntingin kuku, rambut, Iya. sampai dimandiin, Iya. digantiin baju baru. Mm-mm. Bahkan ada beberapa yang tukang jualan di sepanjang jalan perbatasan kota-kota itu sampai tiap hari misalnya ya dimandiin sama si ibu yang punya warung itu gitu ya. Nah itu kan buat saya tuh luar biasa mereka. Karena tuh kadang-kadang tuh ada yang katanya baunya luar biasa karena udah nggak mandi misalnya lo ya 10 tahun. Tuh kan kebayang tuh baunya kayak apa. Terus mandinya itu udah bukan lagi nggak bisa digosok gini. Pakai apa Tepas ya? cuci piring. Enggak sih, tepas cuci lupa. Kresek ya. Biasanya di kan kuil-kuil itu halus, ya. kasih sabun. Ya kresek biasa aja, digusok Iya. gini. Oke. Nah, itu kan dibutuhkan dari kita juga penerimaan dulu Iya, kepada betul. mereka itu. Kalau untuk yang orang-orang bukan ODGJ, kalau ODGJ kan ya di jalan ya memang begitu karena mereka kan benar-benar tidak menyadari ya Betul. gitu. Kalau misalnya dari kita tindakan pencegahannya supaya nggak gitu gimana? Ya dibiasakan kalau itu paling gampang ya contohnya naruh Iya. kresek. Ya secukupnya aja. Nggak usah banyak-banyak. Udah Gak usah cukup banyak-banyak. segini. Udahlah itu masih perlu atau periodik dikeluarkan. Jadi first come first out. First come Oh, iya. first out. Gitu. Kadang-kadang sama kayak baju ya, beli baju baru, yang Tapi baju iya. lama dikeluarin. Ada kan Contohnya orang kayak nggak gitu. mau kan? Iya, Iya, iya. simpen Sampai aja. numpuk dipakai enggak sampai yang tadi Cisa ngomong kuning-kuning gitu iya. ya. Dan lama-lama kan pasti juga lapuk ya. Bawa apak juga. Jadi kalau saya kan selalu periodik. Dikeluarkan periodik. Begitu ada waktu bongkar bisa berapa kresek ya kita berikan ke orang Itu gitu. salah satu pencegahannya begitu ya. Pencegahannya. Jadi kita menaruh barang-barang seperti itu tuh seperlunya saja dengan pemahaman kalau di kita jadi sampah, jadi rusak pada akhirnya di orang lain akan menjadi barang berguna. Kalau udah kebanyakan kresek di rumah, kumpulin ikat jadi satu, loakin Taruh. aja. Taruh aja di depan, di tempat sampah itu pasti ada orang ngambil. Iya. Orang nanti nggak ngumpulin kresek tapi ngumpulinnya yang lain loh. Soalnya dari tadi kan kita temanya kresek gitu. Padahal barang lain yang dia simpen kardus gitu Sama kan aja, tadi ya tadi kan kardus juga Iya. sudah ya, jadi kardus yang sudah robek-robek ya seharusnya dilempit, diikat, taruh di luar. Nanti kan tukang pemulung-pemulung itu akan ngambil. Iya, lumayan loh itu kalau misalnya ditimbang 15.000 gitu kan. Sekarang yang lagi mahal tuh koran. Oh ya, kalau koran memang kan udah semakin jarang juga koran cetak ya Iya. udah semakin jarang. Kemudian jadi langka ya. Ya memang susah sekarang itu. Dulu Kalau- mah tumpukan Iya. koran. bleh. Banyak tumpukan koran. Ada juga saya yang ngumpulin kayak gitu nanti bisa jadi clipping. Clipping Kayaknya tuh tua kan. banget ya. Tua banget kan.
angkatan berapa sih? Masih bikin clipping. Tadi kata driver Gojeknya gue tuh umur 25 loh. Kalau dari suaranya dewasa 25 nih kayaknya 26. Iya, amin Kalau Pak sandiwara gitu. radio kan kamu bisa jadi bocah ya, teenagers. Oh yes. Tapi Serius, itu Bu. driver Gojeknya lihatnya dari mana ya? Dari suara. Kan Oh, ke dari belakangin. suara Iya, dari suara. Oh, dari suara suka Malah dia menipu. saking mudanya suaranya dia mau dipulung mantu sama papanya Om Steph buat Almarhum. jadi mantu, cucu mantu. Udah Waduh. direstui. Almarhum bilang itu siapa itu suaranya itu masih muda itu jadiin mantu aja. Aku padahal memang masih muda, Bu. Oke. Iya muda banget. Banget. Banget loh. Ya, Bu Evi, kapan harus kita menyadari kalau misalnya kita tadi yang udah diobrolin, oh ada gejalanya, terus cara pencegahannya gitu ya. Kapan kita harus ke dokter atau misalnya kita harus berobat? Ya, sebelum kita ketika closing kita nih. mulai lingkungan merasa terganggu dengan perilaku kita. Oke. Ya. Udah Karena mulai kan dikomplain. karena kalau yang bersangkutan kan nyaman-nyaman saja, Mm-mm. tapi orang sekitarnya terganggu. Nah, kalau orang sekitarnya sudah terganggu, artinya ada sesuatu yang nggak beres. Nah, maka mulailah mencari profesional. Jangan denial ya. Jangan denial. Walaupun saya tahu di awal tuh selalu ada denial dulu. Pendekatannya pelan-pelan lah ya. Pendekatannya pelan-pelan dan coba teliti apakah ada anxiety atau ada depresi. Kalau depresi ini kan rada bahaya ya. Kalau dibiarkan terlalu lama, dua-duanya juga bisa menjadi ODGJ kan. Jangan Kalau- malu mengakui kalau misalnya punya anxiety disorder atau ya, ada depresi. Ya. depresi. Enggak, karena itu manusiawi kok. Ya. Setiap orang pernah mengalami situasi itu. Setiap orang pasti ada lah Pasti. yang gitu ya. Nggak mungkin ya orang tuh bagus, happy terus gitu ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya sangat senang di dalam ruangan. Oh, jadi nggak suka kegiatan outdoor, Jarang jalan-jalan. lah. Oh, oke. Dan dia nyaman dengan semua sampah itu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Ya. Jadi Sobat Komsos kalau misalnya ada yang ngerasa wah ini kayaknya udah nggak bener dengan saya ternyata nonton episode kita kali ini, yuk buru-buru biar nggak kesananya tuh nggak jadi tambah parah Tambah gitu kan ya parah, Bu Evi betul. ya. Karena memang topik kali ini tuh sepertinya kecil, Mm. tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari sering menjadi apa ya, hal yang diributkan dan keributan di dalam keluarga. Bisa terjadi gara-gara itu. Ini misalnya ada yang tadi lah kasusnya ibu yang numpuk-numpuk apa ya, kresek segala macem ya. Kemudian orang serumah ngerasanya nggak nyaman. Nah akhirnya kan mereka ribut ya. Nah ributnya mungkin dari urusan lain, tapi sebenarnya keselnya udah dari kebiasaan ini. Ditimbun akhirnya jadi Bergulung-gulung. es. Iya betul. Jadi mari tiap orang tuh gak ada yang sempurna. Jadi kalau kita punya kekurangan ya jangan segan untuk yuk sama-sama berusaha menjadi lebih baik. Bu Evi ada yang ingin disampaikan gak nih kepada Sobat Komsos tentang hoarding disorder ini? Ya Sobat Komsos dimanapun berada, tiap orang itu pasti ya ada masa-masa pernah mengalami kesulitan. Itu pasti ya. Ada yang mungkin kita ketakutan pernah kalau yang kos gak punya duit gitu ya. Aduh coba kebayang kalau kemarin apa dan yang lain itu nggak sebagainya. dibuang. Oh betul. Yang itu Nah, diambil aja. Pasti kan ada lah saat-saat seperti itu. Tapi kan waktu juga berjalan dan kita juga harus berubah mengikuti keadaan. Oleh karena itu kalau kita sudah melewati saat-saat sulit itu, ya sekarang kita belajar untuk menata hidup lebih baik. Boleh kita prepare, tetapi tidak boleh berlebihan. Karena kita kan gak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi. Oh iya, terlalu too much worry. Ya, tapi kita harus prepare, saya setuju. Ya. Punya kresek bekas di rumah beberapa sampai 10 it's okay. Tapi kalau punyanya 200-300 kresek bekas dan digulung-gulung itu gak nyaman. Enggak kayaknya belum ada deh yang koleksi kresek ya. Tapi mungkin bisa dimulai oleh Maya. Ya mungkin itu ya. Dan ketika kita merasa ada something wrong, jangan segan juga untuk bertanya, untuk konseling. Bu Evi makasih ya. Makasih Bu Evi. Obrolan kita seru hari ini tentang sampah, tapi bukan sampah masyarakat ya. Bukan. Sampah yang memang ada di sekitar kita dan kita juga mungkin
sebenarnya tanpa sadar Mm-mm. suka membuat seseorang jadi seperti itu. Kita misalnya, oh untung kamu teh naruh Iya. gitu ya. Oh dia jadi merasa oh perilaku gua. Untung kamu punya. Iya. Gitu kan. Iya, tapi nggak sampai ratusan juga. Ayo pamit sama sobat Komsos. Oke, sobat Komsos, demikian Bisik edisi kali ini. Sampai ketemu di Bisik edisi berikutnya. Terima Dadah. kasih, bye bye.